Banyak sekarang di antara mereka yang drop out karena nggak bisa bangun pagi. Karena dulu waktu SMA-nya dibangunkan, sekarang kos, nggak ada lagi yang bangunin, bangunnya selalu terlambat. Akhirnya ketika masuk kuliah pintu udah ditutup. Pintu ditutup berarti nggak bisa mengisi daftar hadir. 4 kali nggak bisa mengisi daftar hadir, akhirnya nggak bisa ikut ujian. Semua mata kuliah pagi kalau nggak bisa ikut ujian, akhirnya dapat nilai E dan drop out. Di sebuah perguruan tinggi minimal terdapat 38 mahasiswa yang terjebak pinjol, pinjaman online. Pasti jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan aslinya, dibandingkan dengan kenyataannya. Mungkin kenyataannya bukan 38 orang, mungkin 380 orang. Bukan 1,2 miliar, mungkin 15 miliar terjebak pinjaman online. Di Aceh, tiba-tiba seorang kepala program studi mengeluarkan surat edaran mendidik para mahasiswa bagaimana caranya mandi agar tidak bau. Surat edaran yang mengajarkan kepada mahasiswa gimana caranya mandi agar tidak bau. Pertanyaannya, ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, ada apa dengan mahasiswa kita? Ada apa dengan anak-anak muda kita? Ada apa dengan generasi-generasi stroberi kita? Mari kita bandingkan lalu dengan orang-orang yang usianya sama tapi tinggal di Palestina, tinggal di Gaza. Ya Allah, terharu rasanya. Saya yakin remagogi nggak akan laku di Palestina. Mereka udah dewasa. Mereka udah matang. Mereka udah tangguh sesuai dengan ajaran Islam. 15 tahun sudah harus dewasa. Dan mereka tunjukkan kedewasaan itu. Cara mereka berucap, cara mereka bersikap, bahasa tubuh mereka. Beberapa hari belakangan ini saya saksikan dan hobi menonton tentang pemuda-pemuda Palestina. 15 tahun, 16 tahun. Begitu matangnya. Palestina menghasilkan pemuda dan Indonesia serta seluruh dunia melahirkan remaja. Baik, ayah bunda, bapak ibu sekalian, maka malam hari ini saya ingin mengajak membangun sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran bahwa dulu sebelum abad ke-20 tidak ada yang namanya remaja. Sebelum abad ke-20, sesudah anak-anak namanya dewasa. Sesudah anak-anak namanya muda. Tidak ada remaja. Tidak ada generasi anak-anak sudah tidak dewasa masuk. Yang ada adalah para pemuda. Tapi apa yang terjadi belakangan? Di abad ke-18 terjadi revolusi industri. Sejak revolusi industri, manusia sibuk bekerja 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 2000 jam setahun. Tak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Itu pun belum dihitung waktu untuk berangkat kerja. Itu pun belum dihitung waktu untuk pulang kerja. Waktu untuk istirahat di tengah kerja. Sejak saat itu, pendidikan anak terabaikan, pendidikan anak terlantar. Karena orang tuanya sibuk mencari nafkah. Revolusi industri menuntut orang untuk bekerja 8 jam sehari, 40 jam sepekan, dan 2000 jam. Ketika waktu untuk mendidik anak itu tidak ada lagi, lalu anak dititipkan di sekolah.
Sekolah yang asalnya berasal dari bahasa Yunani, sekole, tempat mengisi waktu lowong. Tapi sejak revolusi industri, sekolah bukan lagi tempat mengisi waktu lowong. Sekolah udah seperti laundry. Pagi diserahkan, sore diambil, pagi diserahkan, sore diambil. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudari sekalian? Sejak revolusi industri, ketika waktu tak ada lagi untuk mendidik anak, lalu anak diserahkan ke sekolah. Sejak itu pendidikan kedewasaan mentalnya terbengkalai. Pendidikan karakternya terbengkalai. Tanggung jawab, kecakapan, berpikir, kemandirian, kecakapan-kecakapan dan keterampilan-keterampilan sosialnya berantakan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh kan udah diserahkan ke sekolah. Ayah bunda, faktanya sekolah itu lembaga pengajaran. Bukan lembaga pendidikan. Sekolah memang bisa mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, PPKN, kesenian, olahraga. Memanah, menunggang kuda, berenang. Sekolah mampu melakukan itu. Yang berhubungan dengan knowledge, pengetahuan atau skill, keterampilan, memang itu wilayahnya sekolah. Tapi kalau udah bicara karakter, udah bicara tentang rasa tanggung jawab, udah bicara tentang kemampuan berakal pikir, mengambil keputusan, memecahkan masalah, tentang kemandirian dan kecakapan sosial, itu memang wilayahnya pendidikan dan itu wilayahnya rumah. Sekali lagi, sekolah adalah lembaga pengajaran dan rumah adalah lembaga pendidikan. Kesibukan para orang tua sejak revolusi industri kemudian membuat mereka meminta kepada sekolah menangani semuanya. Sejak saat itulah ya, kedewasaan akal alias akil terbengkalai. Sekali lagi, sejak revolusi industri yang menghabiskan waktu kita untuk mencari nafkah, maka pendidikan kedewasaan akal, kedewasaan mental, kedewasaan jiwa terbengkalai. Dalam bahasa agama, anak kita tidak akil. Yang seharusnya umur 15 tahun menurut syariat udah akil, ternyata mereka umur 15 tahun belum akil. Waktu saya tanyakan kepada dosen-dosen di ITB, mereka mengatakan, Bang, mungkin sekarang ini 27 tahun baru akil, Bang. 27 tahun. Abang tahu kan, Bang? Mahasiswa S3 kita belum akil. Dia tidak bilang S1 loh ya, dia tidak bilang S2, dia bilang S3 belum akil. Saya tanya, apa tandanya, Prof, bahwa mahasiswa S3 kita sekalipun belum akil? Mereka bilang, Bang, mahasiswa S3 kita itu kebanyakan uang kuliahnya, biaya hidupnya, uang kosnya, uang bukunya, itu masih dari orang tua, Bang. Apanya yang akil, Bang? Oh iya juga, saya bilang. Mereka belum mandiri, Bang. Kami masih tanya kok, Bang, bab 1 disertasimu dijadi belum? Bab 2 disertasimu piye kabare? Kami mesti nanya. Tahukah Bang, mahasiswa S3 kita gampang putus asa, Bang, dikit-dikit pengen bunuh diri, dikit-dikit pengen bunuh diri, atau